Beliau menyempatkan waktu untuk Mas Tukul, jadi untuk menghibur Mas Tukul, ketemu sama Mas Tukul seperti itu sih. Jadi emang luar biasa beliau masih bisa menyempatkan waktunya untuk menengok Mas Tukul. Udah? Oke, Mas Kimon ini seperti apa, mungkin ada yang mau disampaikan terkait Mas Tukul, perkembangannya seperti apa? Perkembangan dari Mas Tukul ya, sekarang tanggal 22 Februari, jadi update untuk Mas Tukul. Alhamdulillah semakin banyak progres yang Mas Tukul capai gitu. Jadi kayak misalkan selang NGT itu kadang tidak harus setiap hari ditempel, jadi memang bisa kadang dicopot untuk melatih Mas Tukul mengunyah lagi makan seperti itu tanpa harus lewat selang. Itu sih, jadi memang kalau misalkan untuk bicara memang masih prosesnya agak panjang untuk terapi bicaranya, itu memang kata fisioterapinya memang agak panjang prosesnya. Kalau untuk berjalannya dia juga prosesnya masih agak panjang seperti itu, jadi emang perlu fisioterapi yang sangat intens aja sih. Udah ada kata mungkin yang bisa diucapin dari Mas Tukul? Sejauh ini kata sih belum, cuman suara sudah mulai. Kalau dia tertawa kayak tertawa terbahak-bahak udah mulai ada suaranya. Emang harus berproses sih Mbak. Simon, terkait fisioterapi wicara sendiri, itu yang dilakukan Mas Tukul seperti apa sih? Mas Tukul melatih membaca atau ada lawan bicaranya, Mas? Oh enggak, kalau terapi bicara itu kan ada alatnya Mas. Okay. Saya juga nggak tahu nama alatnya apa, jadi emang itu kayak masuk ke mulut terus emang ditekan seperti itu. Oh, oke. Okay. Jadi emang ada proses kayak kalau okupasi kan mungkin seperti apa, terapi seperti apa. Ini kalau terapi bicara dia ada alatnya sendiri. Saya lupa nama alatnya apa. Sejauh ini katanya sudah bisa makan juga ya? Sejauh ini alhamdulillah udah bisa makan. Kan mungkin ada beberapa video yang sudah beredar kan Mas Tukul yang sempat sama anaknya itu, Mas Tukul udah bisa makan walaupun masih disuapin kan. Berarti berat badan juga udah mulai stabil? Berat badan sudah mulai stabil, sudah mulai berisi lagi. Jadi emang karena kita terus jaga ini sih pola makannya beliau, gizinya beliau. Ada request mungkin makanan yang bisa dimakan? Oh gitu, iya. Karena kan hobinya beliau kan kadang kan suka makan gudeg ya. Memang beliau suka makan gudeg. Jadi terkadang saya pun konsultasi ke dokter, apakah boleh makan gudeg? Boleh, tapi memang memisahkan sama santannya. Pokoknya jangan bersantan gitu. Terus kerupuk ya jangan banyak-banyak lah. Boleh tapi sedikit aja. Masih bubur atau nasi? Sudah nasi, nggak harus bubur juga, tapi memang beberapa jikalau namanya beliau juga lagi proses sembuhan pasti ada titik jenuhnya. Beliau kadang makannya sedikit ya kita isi lagi lewat selang gitu sih untuk vitamin dan makanannya beliau. Mungkin penyampaiannya sendiri seperti apa sih Mas? Misalnya kalau request ada sesuatu yang pengen diinginkan, mungkin ada requestnya. Oh iya. Mungkin seperti apa atau apa gitu? Oh enggak. Komunikasinya seperti kalau komunikasi beliau minta sesuatu atau makanan yang dia suka, kan saya tahu nih Mas, beliau suka makannya apa. Terkadang ya saya yang nawarin, misalkan Mas mau gudeg nggak? Yuk makan siang yuk makan gudeg. Dia ngangguk. Kalau nggak gini, oh ya udah berarti beliin aja gudeg, tapi nggak keseringan. Berarti setiap harinya udah ada menu-menu yang memang sudah disiapkan ya? Iya, menu-menu yang sudah disiapkan dari dokter sih jatuhnya. Maksudnya apa sih ukuran takarannya dari dokter itu. Memang itu harus dijaga banget sih untuk Mas Tukul. Sama obat sama vitaminnya juga. Berarti Mas sampai saat ini maksudnya Mas Tukul cuma di rumah aja atau dia sempat bosan minta buat keluar gitu? Kalau keluar masih keluar. Kayak kemarin sempat ke Ancol, ke Peak gitu, bahkan anterin ini putranya si Jovan main main bowling sorry bukan bowling gitu, sempat sering kok jalan-jalan. Kita juga sering ngajakin beliau jalan-jalan juga kalau di weekend gitu, kadang juga ke puncak, ke vilanya beliau. Tapi berarti sudah tidak di kamar saja ya? Oh enggak, dari dulu juga kita nggak di kamar terus, kadang ya keluar di halaman gitu kan. Beliau kalau pagi kan aktivitasnya berjemur, terus terkadang juga
Ya kalau kita ke klinik, ke fisioterapi yang di klinik kita juga pasti keluar. Itu aja sih. Daya Terus, ingatnya sendiri gimana? daya ingatnya bagus mas, bagus banget malah. Beliau udah kalau dulu kan kalau lihat orang sempat mikirin siapa baru, kalau sekarang udah kayak beberapa yang sudah yang menjenguk itu baik teman-teman artis, anak saudara ataupun rekan-rekan di instansi juga sangat-sangat langsung respon gitu, fast respon gitu. Enggak, kalau dulu kan kadang kita pakai masker harus dibuka dulu, bro. Dia masih mikir baru tahu ini siapa. Kalau sekarang buka masker ya udah, oh si ini udah tahu dan ketawa. Berarti ingatannya tidak terganggu ya, Mas? Enggak, kalau ingatan sih enggak. Mas kemarin sempat katanya rame ada dari salah satu menteri berkunjung, benar? Oh, beberapa hari lalu. bukan menteri mungkin ya. Jadi Pak Kasat, Oh, itu Pak Kasat, Dudung. Pak Dudung, beliau datang. Ya terima kasih saya buat Pak Dudung dan jajarannya. Anggapannya mungkin seperti apa mas? Tahu katanya ke Semarang. Oh iya, ya kadang saya sih yang mancing. Misalkan apa ya pakai bahasa Jawa ya Mbak ya ini, Mas, piye? Ayo Semarang kok piye? Dia senyum. Kangen ya orang Semarang. Tapi sesok yo, tapi gitu. Tapi Mas ayo ke Semarang, tapi besok ya. Makanya sehat. Sehat tak supirin neng Semarang. Makanya sehat. Nanti kalau sehat tak supirin ke Semarang. Itu sih sering saya ungkapkan. Karena memang saya sama beliau dulu sering ke Semarang berdua, bahkan mungkin sama asisten juga sering PP lagi berangkat sebentar di rumah tiduran ngapain ngecek terus pulang lagi besoknya syuting, sering kita lakuin itu. Mas, ngomongin pengobatan, artinya biayanya kan ini udah lumayan. Oh biaya. Iya. Dari mana sih Mas? Iya, Ini untuk seperti apa? Oke, untuk biaya pengobatan Mas Tukul, alhamdulillah sampai hari ini masih tercover dengan baik, Mas. Ya bagaimanapun anak-anaknya juga masih ada tabungan, Mas Tukul juga masih ada tabungan, jadi semuanya masih tercover dengan baik untuk biaya Mas Tukul, biaya sekolahnya Jovan. Alhamdulillah juga ini kakak Vita juga masih sudah selesai kuliah dan sekarang mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan gitu aja sih. Jadi emang alhamdulillah masih bisa terbackup gitu. Alhamdulillah juga nih kakak kita juga mulai ada usaha yang untuk belajar gitu ya walaupun kita mendampingi juga, tapi memang punya semangat untuk setidaknya cari uang buat Ada asuransinya nggak sih Mas? Kenapa? Asuransi, punya asuransi kesehatan kan biasanya. Asuransi ya ada, tapi ya itu sudah berproses aja sih Mas. Tapi untuk pemasukan sendiri mungkin kan udah nggak off air. Oh ya, untuk pemasukan beliau memang tidak ada, cuman untuk memenuhi kebutuhan ya kita masih ada dari kosan seperti itu. Kayak yang Mas lihat ini kan masih ada kosan dan alhamdulillah masih cukup kok untuk membiayai pengobatan, untuk membiayai operasional selama sebulan beliau dan keluarganya. Tapi pernah nggak sih suatu ketika mungkin Mas Tukul ada kekhawatiran menunjukkan itu soal masalah biaya mungkin nanti gimana apa seperti apa? Enggak sih, alhamdulillah enggak ada masalah. Mas Tukul juga tidak terlalu memikirkan itu karena ya mungkin beliau juga udah paham semuanya sudah terbackup dengan baik sih, karena memang sudah ya bukan karena ini kan musibah yang mendadak, cuman ya untuk cover beliau sih sudah aman. Cover karena Mas Ega kan sudah bekerja, tapi yang sebenarnya yang meninggal itu bukan Mas Tukul. Memang kami keluarga besar kenal siapa yang meninggal, cuman itu kayak kembarannya Mas Tukul gitu loh. Kembarannya dalam arti yang sering KW Mas Tukul KW-nya gitu, yang sering kesini juga, sering ke posko sini, ke kosannya Mas Tukul juga, dan pernah menjadi drivernya Mas Tukul juga. Cuman itu bukan Mas Tukul, cuman kesannya saat ada status WhatsApp dari seseorang yang di capture ke saya kan kesannya itu kayak Mas Tukul gitu yang meninggal. Tapi kalau tanggapan dari keluarga besar sih nggak terlalu mempermasalahkan. Pasti juga saya juga tahu maksudnya, makanya terkadang kalau teman-teman media tiba-tiba tanya Mas Tukul apakah Masnya meninggal gitu, ya saya langsung aja saya jawab singkat aja, hoax Mas, hoax seperti gitu. Karena memang ya saya tahu lah masa kondisi beliau sedang apa dan
bagaimana sekarang. Tapi menjaga itu nggak sih mas, maksudnya takut mas Tukul tahu berita-berita yang beredar seperti itu mungkin? Ya kalau menjaga, kadang ya menjaganya ya Mas Tukul ini ya mungkin saat ada pemberitaan seperti ini, maaf ya kalau misalkan ada pemberitaan ini ya kita zapping aja channelnya gitu. Jadi memang takutnya beliau nonton kan, tapi selama ini sih enggak sih, maksudnya nggak ada pemberitaan itu yang terus itu. Jadi yang perawat yang menjaga pun lebih ke ini nonton yang jangan apa ya namanya yang universal aja, yang lucu-lucuan aja. Bukannya apa-apa, ditakutkan nanti kan pas nonton tapi digosipin seperti itu kan dianya down gitu loh. Iya. Kan kasihan seperti itu. Tapi ya Imunnya memang turun gitu. nah iya, imunnya turun mungkin ya seperti itu. Tapi ya enggak sih, selebihnya sih enggak sih, enggak terlalu bahkan keluarga besar juga tidak terlalu mempermasalahkan untuk berita-berita itu. Kemarin katanya paranormal, sekarang dibilang ini tuh, itu aja sih. Jadi enggak Meski- terlalu masalah. Meskipun ada nggak sih sejauh ini keinginan atau kegiatan apa gitu yang ingin dilakukan Mas Tukul tapi belum bisa terrealisasikan, seperti apa? Iya, untuk saat ini karena beliau juga menyadari keterbatasan beliau, jadi nggak terlalu banyak permintaan sih Mas Tukul. Oke. Ya kalau jalan-jalan, kalau misalkan keluar-keluar, cuman kalau mungkin beliau pingin ke Semarang, cuman dengan jarak yang lumayan jauh dan kondisi beliau seperti itu, kami pun dari pihak keluarga besar juga tidak bisa mengiyakan karena memang kondisinya juga ya kita takut di jalan ada apa-apa, dan memang Mas Tukul masih kondisinya harus banyak istirahat. Mengunjungi siapa Mas di Semarang kira-kira Mas Tukul? Di Semarang kan di Semarang Mas Tukul ini ada rumah. Oke. Memang Mas Tukul asli Semarang. Tapi kan fisioterapinya ada di luar. Nah, itu Berapa sih. kali sih fisioterapinya dalam Full seminggu? bisa Senin sampai Sabtu fisioterapinya. Memang itu untuk menjaga, dia bisa setiap hari gitu. Kecuali hari Minggu, karena hari Minggu biasanya kita buat Mas Tukul weekend sama keluarga. Berapa lama sih kalau fisioterapi? Nah, untuk berapa lamanya untuk fisioterapi kita tergantung Mas Tukul ya. Kalau Mas Tukulnya memang semangat, terus kondisinya Mas Tukul membaik ya kemungkinan akan lebih cepat. Kalau misalkan beliau mungkin nggak ada semangat, ya pasti akan lebih lama seperti itu. Mas Jadi, Tukul yang ke sana atau tim dokter yang ke sini? ada yang ke sini, rekan-rekan fisioterapi yang ke sini, tapi ada juga yang ke mana? Kita ke klinik. Berarti Bicara total teman-teman artis mungkin Lesti dan Bilar kan salah satu Oh, iya. orang yang Betul Mas Bilar ya, sorry. Mas Bilar dan Mbak Lesti pernah manajernya menghubungi saya, cuman karena dengan kesibukan beliau juga kadang juga dia ngabarin tanggal ini, saya juga Mbak paling jam segini, karena Mas Tukul pulang fisioterapi jam segini, jadi masih bentrok. belum ketemu jadwalnya karena memang kesibukan Mas Bilar dan Mbak Lestinya sih menurut saya juga, dan memang agak lumayan padatnya jadwal fisioterapinya Mas Tukul. ada Itu sih. ungkapan mungkin dari mereka berdua, apalagi kan Mas Tukul ini salah satu orang yang menjodohkan Iya. yang penting untuk mereka. Pasti saya yakin Mas Bilar dan Mbak Lesti itu prihatin dengan kondisi Mas Tukul. Cuman terakhir ketemu di hood salah satu stasiun TV, saya pribadi ketemu ya, Mas Bilar dan Mbak Lesti titip salam dan sangat mensupport kesembuhan Mas Tukul. Malah Mbak Lesti kan terakhir bilang nggak pingin lihat cucunya apa gitu, seperti itu sih, kayak misalkan Mas Tukul nggak pingin lihat cucunya apa gitu, besok ya datang sama ketemu Mbah ya tuh, kalau kayak gitu ketemu Mbah ya gitu. respon Mas Tukul Juga nggak sih? gimana? Respon Mas Tukul waktu itu saat menonton itu kan ya pasti sedih tapi bercampur senang itu, karena emang ya itu salah satu penyemangat Mas Tukul buat sembuh sih, pastinya itu. Meskipun mungkin dari awal Mas Tukul sakit sampai saat ini mungkin banyak pemberitaan negatif gitu, bilang Oh, iya. kalau misalnya Mas Tukul udah nggak ada. Respon Gimana dari tuh, Mas? keluarga sebenarnya gimana sih? Iya, mungkin ini salah satunya ya, kemarin memang heboh kan, teman-teman juga banyak yang WhatsAppin saya karena ada kabar hoax Mas Tukul meninggal, tapi yang sebenarnya yang meninggal menyempatkan waktu untuk beliau menyempatkan waktu untuk Mas Tukul, jadi untuk menghibur Mas Tukul, ketemu sama Mas Tukul seperti itu sih. Jadi emang luar biasa beliau masih bisa menyempatkan waktunya untuk menengok Mas Tukul.
Meskipun mengingat aktivitas Mas Tukul yang sebelumnya padat begitu ya, lalu sekarang menjadi terbatas, ada nggak sih tampak Mas Tukul tuh stres, Mas? Kalau stres sih nggak terlalu nampak Mas, tapi kalau sedih sih pasti. Kalau sedih sih pasti, kalau ya namanya juga sakit kan, siapa yang mau sakit kan seperti itu. Kalau beliau melihat aktivitasnya beliau di YouTube sih lebih itu kayak diem, tapi saya sering menghibur dalam arti, Mas ayo sembuh Mas, biar kita syuting lagi, menghibur lagi, kita bikin talk show lagi gitu, kita sama ketemu teman-teman media lagi, kita ketemu teman-teman TV lagi. Itu yang sering saya ucapkan, dan beliau selalu survive, dan beliau selalu semangat untuk sembuh sih. Itu yang menjadi energi untuk Mas Tukul. Betul, gitu. itu yang jadi energi untuk Mas Tukul bisa sembuh gitu sih. Ya namanya manusiawi mungkin ya Mas ya, kalau beliau pasti sedih dengan keadaan seperti itu, cuman ya orang-orang terdekatnya, anaknya, rekan-rekannya yang mensupport Mas Tukul. Makanya Mungkin teman-teman artis seperti apa Mas? teman-teman artis yang sudah datang ya luar biasa. Beliau-beliau ini mensupportnya luar biasa, kayak mungkin dalam waktu dekat ini kemarin manajernya Mbak Luna, kalau Mbak Luna Maya juga sudah telepon saya untuk, kan kebetulan Mas Tukul sama Mbak Luna kan lumayan kenal gitu, jadi memang kenal, bisa dibilang juga kenal dekat. Jadi kemarin manajernya Mbak Luna sempat menghubungi, terus dari manajernya juga Mas Atta sama Mbak Aurel juga menghubungi juga seperti itu. Kalau dari rekan-rekan artis, cuman kalau dari saudara pasti ada. Hari ini juga ada saudara yang dari Semarang datang, saudara yang dari Padang juga datang, ada seperti itu sih. Memang takutnya nanti terkesan kami itu pilih-pilih artis seperti itu. Padahal ya mungkin kalau saya pribadi kan banyak tuh di handphone yang numpuk, kadang ke skip. Jadi rekan-rekan aja yang mungkin rajin mengingatkan saya aja, pasti kan saya atur jadwalnya. Terkadang saya iyain hari ini, terkadang kan banyak nih Mas, karena Mas Tukul walaupun ya sakit kan, beliau kan harus istirahat cukup, malah harus banyakin istirahat. Yang kedua, saya yang takutin adalah bentroknya jadwal fisioterapi. Kan kasihan kalau sudah datang tiba-tiba bentrok sama jadwal fisioterapi, kan jadi menunggu lama gitu, karena kan fisioterapinya tidak hanya di rumah.